Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Zulkifli Ramli dapat kembali menyapa Anda pada program obrolan Karebosi pada malam hari ini selama 60 menit ke depan. Dan pemirsa, yang kita bahas pada malam hari ini merupakan tema yang menarik, di mana yang kemudian menjadi persoalan mengenai kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang terjadi di beberapa SPBU terkhusus di daerah pusat angkutan logistik seperti daerah perbatasan Goa dan juga Maros, yang berdampak terhadap antrian panjang kendaraan pengangkut logistik sekitar 3-4 jam di SPBU. Dan kita akan membahasnya pemirsa bersama 3 narasumber saya yang sudah hadir di studio. Kita sambut terlebih dahulu ada Bapak Sukardi Haseng selaku Ketua Hiswana Migas DPC 1 Makassar. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sukardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kabar baik Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih telah hadir di obrolan Karebosi. Kedua ada Pak Syaifuddin Syahrudi, Ketua DPW Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia Sulsel. Assalamualaikum, selamat malam Pak Syaifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Dan yang ketiga ada pengamat ekonomi Pak Lukman Setiawan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, dan pemirsa kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi di layanan interaktif kami di 0411-368-1002. Pemirsa, pihak Pertamina membantah adanya kelangkaan solar di sejumlah SPBU. Manager Communication and CSR Pertamina Nomor 7 menjelaskan fenomena kelangkaan ini terjadi karena adanya penyesuaian dari pembatasan kuota solar bersubsidi. Kelangkaan bahan bakar solar menyebabkan antrean panjang kendaraan pengangkut logistik terjadi di sejumlah SPBU seperti di Kota Makassar, Maros, dan Kabupaten Goa. Hal ini terjadi akibat adanya pembatasan kuota solar bersubsidi dari Pertamina. Pihak Pertamina menjelaskan kelangkaan solar terjadi karena adanya pembatasan kuota solar bersubsidi. Pihak Pertamina mengaku hal tersebut dilakukan karena pemerintah telah melakukan penyesuaian kuota solar bersubsidi. Sejauh ini tidak ada kendala urusan seperti itu. Ini lebih murni penyesuaian saja. Penyesuaian terhadap kuota. Penyesuaian kuota solar mulai dilakukan pemerintah sejak bulan September 2019. Akibat semakin membengkaknya kuota solar tahun 2019, kuota solar bersubsidi telah over kuota hingga mencapai 17%. Sigit Iwantoro, Celebes TV. Ya, pemirsa, itulah tadi informasi dari meja redaksi Celebes TV mengenai tanggapan dari Pertamina Nomor 7 Sulawesi yang mengatakan bahwa tidak terjadi kelangkaan, namun hanya ada penyesuaian tarif pada bahan bakar solar bersubsidi. Saya akan tanyakan terlebih dahulu ke Pak Sukardi, kalau Anda sendiri melihat fenomena kelangkaan yang terjadi ini, bagaimana Pak menanggapinya dari pihak Hiswana sendiri? Terima kasih banyak. Jadi sebenarnya menurut kami dari DPC Hiswana Migas Makassar, bukan sebenarnya kelangkaan, ya mungkin karena ada kekosongan SPBU akibat yang pertama itu karena proyek pemerintah yang pada umumnya pada akhir tahun itu kan ada penyelesaian, otomatis penggunaan solar akan meningkat secara drastis, apakah itu proyek pemerintah maupun swasta. Yang penting dikebut menjalankan. Dikebut. Yang kedua adalah karena tahun ini adalah musim kemarau yang sangat panjang, sehingga otomatis permintaan terhadap solar akan meningkat. Kami ambil contoh untuk pengangkutan pertanian, kedua dan truk itu ada penimbunan tanah, itu otomatis penggunaannya juga akan bertambah. Kemudian yang ketiga adalah ini panik buying, karena masyarakat melihat ada antrian di SPBU, sehingga masyarakat yang biasanya meminta 20 liter misalnya, akhirnya dia minta full tangki. Kemudian yang lain itu kebanyakan permintaannya dari bertambahnya kendaraan bermotor, terutama solar, setiap tahun bertambah. Sementara kuota yang diberikan oleh pemerintah dari 2018 realisasinya turun sekitar 10% di 2019. Sehingga otomatis permintaan
kuotanya yang tersedia sangat berkurang. Saya kira itu fenomena sehingga terjadinya kekosongan di SPBU. Sebenarnya Pertamina selalu tiap hari supply ke SPBU. Cuma ini karena permintaan yang sangat tinggi. Permintaan sangat tinggi dan stoknya juga langka. Bisa dikatakan ini stok langka? Boleh juga, cuma tapi setiap hari ada. Pertamina siap, stoknya banyak. Ya. Cuma ini yang mungkin persoalan itu permintaan yang semakin tinggi. Dan memang kuota ini kan selama 1 tahun, Pak. Ya. Jadi 1 tahun kuota itu dihitung. Nah dari 2018 kuotanya yang digunakan realisasi dari Pertamina ke 2019 turun, sehingga otomatis tidak cukup karena kendaraan bertambah tapi kuota berkurang. Ini kan logikanya Tidak sejalan. tidak sejalan. Jadi mungkin pemerintah ke depan mudah-mudahan bisa menambah kuota lah karena melihat permintaan yang sangat tinggi. Oke. Ya mungkin karena ini ya barang bersubsidi akhirnya ada pengurangan seperti itu. Baik, kalau tadi mendengar paparan Anda, proyek kemudian banyak yang dikebut menjelang akhir tahun, lalu kemudian musim kemarau yang begitu panjang, lalu ada panic buying. Apakah hal-hal ini kemudian bisa menjadi alasan yang dimaklumi begitu melihat fenomena kelangkaan yang terjadi? Iya, saya kira Dimaklumi saja. dimaklumi, Pak. Karena kami dari Hiswana Migas itu boleh dikata pengurangan tidak dikurangi. Cuma ya karena adanya kuota dari pemerintah ke Pertamina sehingga Pertamina mengeluarkan untuk kuota ke SPBU. Tapi tetap Pertamina menyiapkan solar Ya. menyalurkan ke SPBU. Baik, saya ke Pak Syaifuddin, Ketua DPW Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia Sulsel. Kalau Anda sendiri dari teman-teman menyikapi fenomena kelangkaan ini seperti apa? Memang apakah sama dengan Pak Soekardi? Maklumi saja melihat beberapa hal yang terjadi. Baik, assalamualaikum dan selamat malam. Jadi kalau kami dari DPW ALPI Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia yang selama ini memang banyak langsung bersentuhan langsung dengan distribusi logistik dari pelabuhan atau dari gudang ke pelabuhan sampai lintas kabupaten. Ini dari pasca September lalu, pasca keluarnya surat edaran BPH Migas secara nasional, terus dicabut surat edaran itu masalah pembatasan ini permasalahan penjatahan dan pembatasan solar ini menjadi polemik buat teman-teman atau anggota kami yang bergerak di bidang logistik. Hampir saya juga tadi siang sempat jalan di SPBU, lihat memang polemik ini masih jalan. Problemnya adalah kita lebih banyak jam antrinya daripada jam operasionalnya, sehingga rotasi kendaraan ini berkurang. Okay. Kedua adalah berdampak kepada alur distribusi. Ya kami memaklumi bahwa apa yang disampaikan tadi Ketua Hiswana Migas Pak Soehardi bahwa memang itu sudah menjadi penyampaian secara umum lah, secara nasional bahwa memang ada over quota. Tapi apakah kita harus menunggu sampai kapan menunggu ini? Di satu sisi BBM subsidi ini kita mau dikonversi ke BBM non subsidi. Ini ada selisih harga. Di sisi lain kadang kita mau masuk ambil dek solar juga tidak ada barangnya. Nah, kalaupun ini harus harus konversi dari BBM subsidi ke BBM non subsidi, memang belum ada penyesuaian tarif terhadap harga BBM ini. Tapi kan untuk menyesuaikan tarif angkutan ini kan harus ada komponen yang mengikat sehingga bisa jadi penyesuaian tarif ini. Kalau bicara pengusaha simpel, ya dengan adanya kondisi sekarang ini bayangkan, contoh lah kita mau ke Sidrap. Ke Sidrap ini bisa sampai 5-6 kali mobil ini singgah. Yang untuk dalam kota mungkin diisi jatah 20 liter mungkin tidak masalah. Bisa sudah sampai ke tempat tujuan, tapi yang jarak jauh mereka sampai ke Pangkep harus singgah lagi, antri 4-3 jam. Ya, kondisi ini kan berdampak kepada perekonomian, berdampak kepada kebutuhan masyarakat. Sekarang saja dengan 1 bulan ini kondisi yang ada saat ini dengan susahnya BBM ini, ada terjadi penurunan distribusi di barang-barang di pelabuhan ini sampai 25%. Kalau mau bicara pengusaha angkutan simpel, naikkan tarif.
Tapi apa dengan penaikan tarif ini selesai masalah? Kasihan masyarakat yang menanggung, sedangkan di sini tidak ada kena penyesuaian tarif BBM. Ya kami minta mungkin dari yang operator BBM ini, dalam hal ini Pertamina, ya bagaimana tata kelolanya lah, tata distribusi. Karena ini satu polemik buat kita, satu hal yang tidak sinkron, di mana di satu sisi pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Presiden Jokowi ya, merupakan salah satu nawacitanya adalah ingin mendorong logistik ini menjadi logistik yang efisien. Karena kita tahu sekarang biaya logistik Indonesia itu mencapai 24% dari PDB kita. Sangat tinggi di Asia. Nah, potensi kelambatan ini kan bisa menjadi potensi biaya yang cukup besar. Kalau hanya mau bicara tidak ada solar, sudah konversi naikkan harga. Tapi yang tanggung kan masyarakat. Dampak inflasi. Sekarang saja saya yakin teman-teman kami yang angkutan dengan kelangkaan dan harus ngantri. Kalau kayak ke Sidrap tadi saya bilang 6 kali masuk antri sampai 4 jam. Berarti ada 24 jam hanya menunggu solar, sedangkan jarak tempuh BPP Makassar Sidrap ini bisa 8 jam. Ya. Tapi saya ingin dengar cerita dari pantauan-pantauan Bapak hari ini dan kemarin-kemarin. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri, apakah memang hanya di sekitar Goa Maros atau di daerah lain? Hampir semua, Pak. Hampir semua. Hampir semua. Memang distribusi Pertamina sampai, cuman mungkin terjatah. Terjatah. Jadi kalau dibilang tadi Bapak ada kena semacam ketakutan kena. Enggak, memang enggak panik begitu karena kondisinya kita cuma dapat 30 liter. Contoh lah, saya mau ke Pare. Dulu kalau orang masih kondisi normal, dia harus isi semuanya 100 liter sudah PP. Sekarang dapatnya 30 liter, sampai Maros sudah habis. Berarti dia ketemu orang yang dari Pangkep, ketemu jadi Maros. Sampai di Pangkep, habis lagi. Ini kan tidak efisien dalam bisnis logistik. Karena kita dalam bisnis logistik ini, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, saya ngerti bahwa, kita mengerti bahwa pemerintah sekarang sudah over quota. Yang sampaikan memang banyak variabel yang mendukung. Tapi problem lain adalah pasti berdampak kepada harga-harga pokok akan naik. Karena sekarang aja masih ada sekitar 500 kontainer yang belum jalan. Ada ketakutan teman-teman, jalan juga enggak tahu kapan sampainya, jalan juga enggak tahu dapat solar apa enggak dapat. Jadi dilematis. Kita maju kena, mundur kena. Oke, baik. Saya ke Pak Lukman Setiawan. Anda sendiri ada catatan melihat fenomena kelangkaan ini belakangan ini? Jadi gini, jadi kalau kita mau melihat analisis ekonominya kan gitu. Ini kan Pertamina perusahaan BUMN ya. Jadi analisis perencanaannya itu jauh ke depan. Kenapa mesti misalkan contoh, untuk kuota 2019 itu kan direncanakan di 2018. 2018 itu artinya ada dari 2017. 2017 ada 2016. Bahkan kalau kita riset itu 5 tahun terakhir kan gitu. Nah, faktanya di lapangan bahwa tadi dari Iswana Migas mengatakan bahwa di 2018 ada penurunan 10% untuk kuota 2019. Decision makingnya dari Pertamina berarti ada indikasi bahwa untuk serapan daripada kuota di 2018 yang direncanakan dari 2017, maka semua itu dari kuota itu ada sisa yang sudah disiapkan cadangan untuk penambang ketika terjadi permintaan yang cukup banyak. Jadi pasokan yang sudah diklasterkan atau dikotakan, direncanakan, itu seiring dengan permintaan itu analisisnya tidak langsung dengan seperti serta-merta begitu, itu sudah direncanakan jauh. Bagaimana indikatornya ketika terjadi permintaan banyak kan cukup banyak. Banyak sekali indikator yang mempengaruhi ketika permintaan banyak. Ya, salah satunya tadi misalkan di Januari, triwulan pertama Januari, Maret, terus April, Juni, Juli, dan seterusnya. Kalau dihubungkan dengan ada penyelesaian pembangunan, nah itu kan memang ini kan semester 3 ya, sudah masuk. Nah, semester 4 adalah penyelesaian. Nah ini kalau dihubungkan itu kan itu sudah dianalisis oleh Pertamina. Maka itu tidak mungkin terjadi kelangkaan. Kelangkaan berarti masalahnya di mana? Di hulu, di hulu. Nah ini kan proses hubungkan yang kelas itu dalam teori itu namanya manajemen supply chain. Bagaimana memanage rantai pasok dari hulu ke hilir. Proses diantaranya itulah logistik. Ya, di antara mas sampai ke hilir itu adalah logistik. Bagaimana sampai konsumen. Nah kalau dalam proses seperti ini, semestinya memang harus ada dari pihak Pertamina yang memberikan
penjelasan informasi bahwa betulkah ini barang kelangkaan, betulkah ini dari Pertamina ke SPBU berjalan, dan kenapa di SPBU banyak data mengatakan ini minim. Tadi sudah disampaikan adanya penyelarasan kuota. Artinya apa? Pembatasan. Kalau terjadi pembatasan maka ujungnya berarti ada kekurangan dari pasokan itu, kan ini membatasi. Kalau terjadi pembatasan maka pasokan ini yang kalau diintip ini ada menipis pasokan ini. Tapi dari pernyataan Iswana Migas tadi itu ada kok banyak. Nah ini yang perlu diverifikasi, ini harus didalami apa yang terjadi sebenarnya. Kalau dampak daripada antrinya itu jelas. Kalau sudah antri yang tadinya kita harus menyelesaikan perkiraan manajemen waktunya 3 jam selesai dari tempat satu titik ke titik berikutnya itu 3 jam. Nah, karena persoalan habis waktu di Pertamina itu kan itu masalah. Itu jelas menghambat. Bagus tadi pernyataannya dari Asosiasi Logistik itu jelas berdampak semua sendi. Baik dari ekonomi, karena yang tadinya bisa kita selesaikan 2 jam menjadi penyelesaian 6 jam. Nah, kenapa yang terserang daerah penyangga, Goa, Maros, Makassar? Ya karena memang alurisasi daripada pergerakan kita di logistik ini dari daerah ke kota dan kota ke daerah ini kan memang di mereka ini kan sudah terbentuk perilaku mau mengisi di Maros, dari arah bawah, dari arah atas mengisi di Goa, dan nanti kalau misalkan terjadi kesempatan dalam kota bisa mengisi. Nah, kalau yang seperti ini terjadi dan dibatasi, ya maka itu tadi ada imbas nanti dampak panik buying. Waduh, waspada. Ini satu tanda bahwa kalau terjadi kelangkaan seperti ini maka ada tanda-tanda kenaikan. Kalau itu menyebar dan tidak daripada posisi Pertamina memberikan informasi kepada masyarakat secara jelas bahwa tidak persediaan ada, itu bisa memunculkan tadi panik buying, sehingga yang tadinya beli 5 ya beli dong 20, 30, akhirnya ke 30 terjadi pasokan. Sebenarnya apakah barang ini pasokan ini barang ini habis, itu menjadi persepsi, karena ketika kita membeli banyak maka waspada pasokan yang setiap hari misalkan berapa puluh liter ke SPBU. Nah itu kalau ini terjadi pembelian yang cukup, permintaan banyak, maka ini pasokan yang tadinya padahal masih banyak. Nah ini kan yang perlu diverifikasi di dalam. Artinya panik buying ini bisa dicegah jika kemudian ada informasi yang jelas kepada masyarakat. Informasinya dari sumber, hulunya siapa, Pertamina, memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat bahwa barang ada, pasokan terhadap kebutuhan itu ada. Oke, nyambung lagi tadi. Ya memang tidak bisa kita berasumsi klasik bahwa misalkan contoh, ini disebabkan kemarahan panjang. Di dalam melakukan suatu analisis itu sudah memikirkan bagaimana kalau terjadi kemarau panjang. Siapa yang membutuhkan hal ini? Contoh misalkan petani yang tadinya mungkin pengairan tidak membutuhkan misalkan BBM untuk mengairi sawahnya, tapi karena terjadi musim kemarau, ya salah satu untuk mengambil air mungkin membutuhkan tenaga mesin karena tidak mampu lagi dengan tenaga manusia. Inilah yang menyebabkan. Nah ini kan tidak bisa dijadikan sebagai alasan klasik. Kan ini alasan klasik sebenarnya. Karena kenapa? Itu sudah dipikirkan. Bagaimana kalau terjadi gempa? Bagaimana kalau terjadi bencana alam? Bagaimana kalau terjadi? Itu sudah dilakukan riset analisis dalam menentukan kuota. Itu kan terburuk. Tapi kalau ternyata itu tidak terjadi, ya lancar-lancar saja. Karena itulah memang dalam menentukan analisis terhadap pasokan itu. Itu namanya supply chain, ya, analisis rantai pasok. Bagaimana pasokan, bagaimana produksi dari hulu ke hilir. Kalau ini terjadi penipuan tidak diberikan penjelasan melalui media, baik media cetak maupun elektronik oleh dari Pertamina, maka ini pasti menimbulkan, ya, beberapa hari ini, ya, tadi dari Asosiasi Logistik itu sudah ada 1 bulan melakukan pantauan di lapangan, ternyata itu meningkat. Nah, nyambung lagi subsidi, non subsidi. Ini edukasi. Siapa yang tidak suka murah? Inilah karakter kita. Mobil mewah, tapi kan kita, siapa yang tidak suka barang murah? Murah artinya mesin bisa hidup. Tapi yang perlu diberikan edukasi sebenarnya dari program Pertamina bahwa ada beberapa BBM, misalkan kalau ini mahal tetapi keuntungannya buat mesin itu ya masih kurang. Nah inilah yang perlu misalkan penjelasan dan edukasi, dan saya yakin untuk menjawab ini
Pertamina harus memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat, baik dari asosiasi maupun yang masyarakat langsung yang merasakannya, memberikan bahwa pasokan tetap ada dan tidak ada tanda untuk kenaikan BBM tersebut. Baik, kita tahan dulu, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Dan pemirsa, saya kembali mengajak Anda untuk bergabung, berpartisipasi di layanan interaktif kami di 0411 368 1002. Obrolan Karebosi kembali sesaat lagi.